Sang Menteri Investasi Republik Indonesia sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Beliau akan banyak memberikan inspirasi, banyak pemaparan, banyak materi yang sangat luar biasa. Sesaat lagi kita juga akan bersama dengan Bapak Dekan. Ini adalah sang tuan rumah yang sepertinya harus secara langsung menyapa ribuan mahasiswanya, begitu ya. Siapa lagi kalau bukan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Bapak Abdul Ghaffar SE, MSI, DBA, AK. Kita persilahkan beliau untuk bisa bersama dengan kami. Dengan Pak Ghaffar, mungkin bisa lebih akrab kita manggilnya Pak Ghaffar karena ini belum sambutan ya Pak ya? Mas Ghaffar juga nggak apa-apa. Oh Mas Ghaffar, baik. Kita bersama dengan Kakak Ghaffar. Tentunya Pak Ghaffar ini sebelum nanti akan memberikan sambutan, boleh untuk menyapa mahasiswa terlebih dahulu atau mungkin satu semangat apa sih yang harus dimiliki mahasiswa nih Pak? Baik, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh Civitas Akademika FEB UB yang hari ini bisa bahwa kita masih bersama dengan Dekan FEB UB. Beliau tidak sambutan tapi secara langsung jadi host ya. Ya, saya kata teman-teman tegang nih Mbak Ica. Oh gitu, berarti kurang senyum. Saya ada Mbak Ica. Oh gitu, berarti saya yang bikin masalah berarti ya. Baik Pak Ghaffar, sambil kita pengen menginformasikan nih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung secara online dari YouTube channel maupun Zoom. Ternyata nanti akan ada 3 door prize begitu ya untuk bisa memperebutkan voucher dompet digital dari OVO, ShopeePay, GoPay, Dana. Anda bisa memilih salah satu dan nanti akan dipilih 3 pertanyaan terbaik. Jadi berikan pertanyaan yang terbagus begitu yang paling berkualitas untuk bisa dipilih nanti ya Pak Ghaffar ya. Karena pertanyaan ini akan dijawab secara langsung oleh Pak Bahlil. Baik, apakah sudah bergabung Prof. Erani maupun juga Sang Menteri Kebanggaan kita, apakah sudah bergabung? Prof. Erani tadi sudah Mbak Ica. Apa kita sapa terlebih dahulu? Ya. Baik. Pak Erani, sehat Pak Erani? Di tengah Alhamdulillah Pak Dekan sehat walafiat. Beliau berkenan hadir. Saya belum bisa melihat wajah Pak Erani. Baik, kita ingin menyapa Pak Erani nih. Halo, selamat sore Bapak Erani. Selamat sore Mbak. Beliau sudah bergabung. Selamat sore, nah, Pak Dekan, kita Bapak akhirnya Ibu melihat dosen, beliau. besar. Beliau kelihatan. Baik. Luar biasa. Lagi sibuk tapi boleh memberikan waktunya, baik ya. Prof. Erani mungkin bisa sambil sedikit memberikan semangat begitu ya untuk mahasiswa FEB UB. Harus seperti apa sih semangat dari mahasiswa agar tetap tangguh dan tetap berprestasi? Oh, Mbak Ica ini. Bersama dengan Sang Menteri Investasi Republik Indonesia, kita akan mendengarkan waktu yang sangat singkat beliau, 15 menit untuk memberikan bagaimana sih sebenarnya success story beliau, bagaimana kunci dari keberhasilan beliau sebagai sosok inspiratif, mengingat Bapak Bahlil Lahadalia terlahir dari keluarga yang penuh keterbatasan dan sangat sederhana. Boleh kita sebutkan bahwa ayahanda adalah seorang yang sangat sederhana, ibu juga sangat sederhana, kuli bangunan dan juga buruh cuci begitu. Namun terlahirlah sosok Bahlil Lahadalia yang sudah memiliki kurang lebih 10 perusahaan dengan beragam bidangnya. Dan beliau juga telah menjalankan roda organisasi sejak muda begitu ya. Sebagai ketua OSIS bahkan sampai dengan ketua Senat, dan yang paling membanggakan beliau juga pernah menjadi ketua umum dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau Ketum HIPMI periode 2015 sampai dengan 2019. Dan tentunya kalau kita berbincang tentang keberadaan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, telah memberikan target yang luar biasa untuk bangsa ini sampai akhirnya tepat di April 2021 Presiden Republik Indonesia mengangkat menjadi Kementerian Investasi Republik Indonesia bersama dengan Sang Menteri yang luar biasa untuk Indonesia. Boleh kita berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Bahlil Lahadalia. Harus menghadapi dan menyelesaikan cobaan itu. Hati-hati jangan masuk ke zona nyaman, adik-adik semua. Karena adik-adik inilah mahasiswa, calon pemimpin bangsa. Saya hanya satu titip aja. Ayo jadi pengusaha. Menjadi pengusaha itu adalah jalan yang paling mulia. Karena yang punya titel mabrur itu cuma 2. Haji mabrur dan pengusaha mabrur. Tidak ada menteri mabrur. Tidak ada juga dosen mabrur. Tidak ada. Yang ada itu adalah haji mabrur dan pengusaha mabrur. Karena sebaik-baiknya orang harus bisa
memberi daripada tangan dari bawah. Ruangnya adalah pengusaha. Adik-adik tahu ke depan yang akan menguasai negara ini adalah orang-orang yang menguasai ekonomi. Dan hari ini sudah terjadi. Jangan kalian bermimpi belum-belum udah mau jadi bupati di kampung atau mau jadi anggota DPR di kampung. Kuasai ekonomi dulu, baru maju. Nah, karena itu adik-adik yang baru masuk mahasiswa, sekolah baik-baik. Belajar teori sambil berorganisasi. Berkawan. Ya, berkawan. Kalian harus menggantungkan cita-cita kalian setinggi langit. Harus menggantungkan setinggi langit. Agar kalau jatuhnya, itu jatuh di bumi. Tidak jatuh ke dasar laut. Yakinkan diri kalian adalah kalian bisa. Karena kalau kalian nggak yakin terhadap diri kalian, bagaimana orang lain mau percaya kalian? Adik-adik semua, saya punya satu keyakinan besar bahwa masa depan bangsa ini ada pada adik-adik semua. Kenapa? Kalau saya dari kampung yang dilahirkan 3 kilo jalan kaki ke SD, yang jalan kaki ke SMP dan SMA untuk berangkat kuliah butuh perintis 2 minggu di laut, bisa untuk menjadi pengusaha dan bisa jadi menteri, maka saya yakin adik-adik yang kuliah di Universitas Brawijaya, insya Allah suatu saat akan yang mengendali ekonomi negara dan akan mengendali bangsa dan negara ini. Akan menjadi pemimpin-pemimpin di daerah, baik di eksekutif, legislatif, ekonomi, maupun di dunia pendidikan. Ini harapan saya. Dan saya pikir nggak perlu malu bagi anak-anak saya, adik-adik saya yang mungkin sekali lagi hidupnya keterbatasan, nggak boleh malu sama teman kalian yang kaya. Yang kaya itu bapaknya sama mamanya, bukan dia. Kalian harus keluar dari zona itu dan tunjukkan kepada teman-teman kalian yang kaya bahwa kita setara. Ketika itu yang dijadikan sebagai cambuk kehidupan, maka yakinlah bahwa kalian akan menjadi suatu orang yang terbaik untuk berguna bagi rakyat, bangsa, dan negara. Saya pikir itu, Mbak, karena dikasih waktu 15 menit, saya tidak boleh lebih dari 15 menit, karena sama adik-adik ini harus belajar tepat waktu. Nanti dibilang, ini abang-abangnya aja udah nggak komit, bagaimana adik-adiknya? Saya terima kasih kepada Pak Prof. Erani yang selalu membimbing saya juga ya. Tidak semuanya, menteri itu tidak semuanya tahu. Pasti butuh partner diskusi. Dan Abang Prof. Erani adalah abang saya yang selalu memberikan masukan, pikiran, dan binaan. Terima kasih Mbak, demikian dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan kita diskusi satu sesi. Kalau nggak ada, baik, maka saya pikir bisa kita lanjutkan yang lain. Baik, Bapak Bahlil Lahadalia, sepertinya waktu sangat tidak memungkinkan begitu ya untuk membuka pertanyaan begitu ya. Sebenarnya banyak sekali yang sudah ingin bergabung memberikan pertanyaan baik via Zoom, karena memang sekitar 2.500-an mahasiswa kali ini dari S1, S2, S3 semuanya bergabung dan punya banyak pertanyaan begitu. Tapi waktunya sangat tidak memungkinkan begitu, apalagi di tengah kesibukan dari Pak Bahlil. Kami menutup tanya jawab begitu. Baik. Tetapi mungkin satu statement lagi nih, bahwa kan kalau kita berbincang tentang sosok Pak Bahlil, up and down-nya juga tinggi banget ya. Otomatis sampai menjadi pengusaha dan sampai akhirnya mengajak semua mahasiswa harus benar-benar menjadi pengusaha begitu. Investasi berkualitas seperti apa sih Pak Bahlil kira-kira untuk masa depan Indonesia yang paling baik? Yang pertama, investasi yang berkualitas itu ada 2 dalam pandangan saya. Yang pertama adalah investasi jangan bertumpu pada satu wilayah. Keadilan